Bangka Belitung merupakan tanah Melayu yang kaya akan khazanah bernuansa Islam. Setelah terjadinya Islamisasi beberapa abad silam, proses Islamisasi berkembang pesat, tentu tidak lepas dari adanya komunikasi dalam bentuk ucapan seperti dakwah maupun tulisan berupa kitab ajaran Islam berbahasa Melayu, dituliskan menggunakan huruf aksara Arab yang dikenal dengan sebutan Arab Melayu atau huruf Jawi. Pembelajaran menulis dan membaca aksara Arab Melayu masih dipertahankan di Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja Bangka. Bahkan menjadi pelajaran muatar lokal hingga menjadi bahasa pengantar di kelas untuk mata pelajaran menyangkut ajaran Islam. Di jenjang pendidikan madrasah sanawiyah atau setara dengan pendidikan SMP, para siswa mendapatkan mata pelajaran khusus mempelajari aksara Arab Melayu. Dalam proses pembelajarannya dengan berbagai metode, seperti menulis, membaca, hingga mendikte. Yakini, para santri menulis dalam bentuk Arab Melayu terhadap ucapan yang dikatakan Ustadz. Assalamualaikum pemirsa Bangka Pos. Seperti yang saya janjikan di awal, sekarang saya sedang bersama dengan Ustadz Azwar, seorang guru di Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Bagaimana kemudian di Pondok Pesantren ini secara turun-temurun bahkan bertahun-tahun lamanya tetap menjaga eksistensi aksara Arab Melayu. Seorang pengajar tentu berperan penting bagaimana memberikan edukasi kepada anak-anak yang notabene adalah anak-anak muslim untuk tetap pandai, tahu dan paham soal aksara Arab Melayu yang merupakan warisan budaya kekayaan intelektual di Bangka Belitung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bang, udah berapa lama di Al-Islam? Kalau di sini kita sejak dari tahun 2011. 2011. Ya, 2011. Dan abang memang lulusan Al-Islam? Lulusan Al-Islam, kemudian lulus itu kita istilahnya ngabdi di sini untuk pesantren itu kan sambil kuliah juga. Oke, dulu kuliah di? Kuliah di IAIN. Di IAIN sini? Iya. Baik. Bang, saya mau fokus soal Arab Melayu. Silakan. Bagaimana abang melihat eksistensi aksara Arab Melayu, khususnya di Kemuja, umumnya di Bangka Belitung? Iya. Arab Melayu itu memang apa ya? Yang ilmu yang zaman sekarang ini hampir dilupakan oleh orang-orang. Iya. Karena maka dari itu penting sekali untuk mempelajari Arab Melayu tersebut ya. Karena apa? Nanti kalau tidak dipelajari kemungkinan ilmu-ilmu yang seperti ini, ilmu-ilmu yang langka seperti ini kemungkinan akan hilang. Apalagi zaman sekarang ini kan kemajuan teknologi dan segala macam itu bertebaran di mana-mana. Anak-anak kita ini mereka itu lebih cenderung ke kecanggihan zaman sekarang ini, sehingga mungkin ya takutnya nanti ilmu-ilmu yang seperti ini nanti akan takut dilupakan oleh ada anak-anak kita zaman sekarang. Makin lama makin tergerus ya? Iya, makin lama makin tergerus. Dan alhamdulillah untuk di Kemuja ini, di pesantren ini kita selalu menerapkan pembelajaran Arab Melayu. Namanya di sini yaitu pembelajaran Imla. Iya, Imla itu mempelajari Arab Melayu, baik dari dengan metode dikte kan, didikte, kemudian orang santri-santri itu menulis apa yang kita sebutkan dengan tulisan Arab Melayunya,
semampu mereka sesuai yang telah kita ajarkan. Adapun yang dasarnya itu kita pengenalan dulu huruf-huruf hijaiyahnya dulu ya. Karena di huruf hijaiyah itu kan ada ada huruf Latinnya tersendiri nanti. Misalkan huruf alif itu sama dengan huruf A itu kan. Huruf B itu sama dengan huruf ba. Kemudian C itu sama dengan huruf sa. Kemudian dan seterusnya sampai akhir. Nah, harus disampaikan kepada santri-santriwati kita yang ada di Madrasah Tsanawiyah ini khususnya. Seperti itu. Dengan demikian setelah disampaikan huruf-huruf abjad itu kemudian disandingkan dengan huruf hijaiyah tadi, mereka akan mengetahui A ini sama dengan huruf alif. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita mulai mempraktekkan menulis Arab Melayu dengan kata-kata yang sederhana, yang mungkin yang mereka ucapkan sehari-hari. Misalkan kata saya. Nah, bagaimana penulisan kata saya seperti itu? Mereka akan melihat rumus tadi. Oh, sin ternyata sama dengan huruf S, berarti harus ada huruf sinnya. A sama dengan huruf alif kan, harus ada alifnya. Kemudian iya berarti ya huruf Y kan, huruf Y sama dengan huruf iya, berarti harus ada huruf iya. Kemudian ada lagi A lagi sa iya, A terakhir ditambah lagi huruf alifnya. Oke. Ya. Bang Azhar, boleh sambilan ini saya menjelaskan, boleh tidak kemudian kita mencoba mempraktekkan sehingga teman-teman kita masyarakat Bangka Belitung bisa melihat juga, bisa teredukasi dengan teknik atau cara belajar ya huruf Arab Melayu ini sendiri. Boleh Bang ya? Boleh. Oke, kita coba Bang. Kita balik Bang. Baik, pemirsa, kita akan melihat Pak Azwar untuk langsung mempraktekkan bagaimana cara menulis ya, cara cepat, cara mudah mempelajari dan menulis aksara Arab Melayu. Oke, silakan Pak. Baik, sebelumnya saya akan tulis dulu judulnya ya. Cara mudah menulis Arab Melayu. Berarti ya, tulis dulu judulnya ya. Di sini cara. Oke. Baik. Cara mudah mempelajari Arab Melayu atau menulis Arab Melayu. Nah, yang pertama kita harus tips dulunya Pak ya. Akan bisa menulis Arab Melayu. Mengetahui kode di setiap huruf hijaiyah. Misal kan tadi yang kita jelaskan contohnya. Contoh. Karena ada huruf hijaiyah yang tidak bisa masuk di huruf Latin, huruf abjad kita. Ada huruf hijaiyah yang tidak masuk ke huruf Latin. Iya, atau abjad kita. Apa contohnya? Misal kata huruf G. G itu tidak ada di huruf hijaiyah. A, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, dan seterusnya. Nah, G ini kodenya atau lambangnya adalah huruf kaf yang bertitik di atas. Sedangkan kaf itu tidak ada titik. Nah, kita lanjutkan. E sama dengan huruf iya mati. Ada lagi huruf NG atau eng. Nggak ada kan di itu kan? NG itu sama dengan ain. Huruf ain yang bertitik 3 di atas. Berarti kalau ada ain bertitik 3 di atas itu eng. Iya, iyang misalkan. Dan lain-lainnya. Itu. Nya, NYA. Itu ada sama dengan huruf sa. Ada sebagian buku atau kitab titiknya itu di atas. Ada sebagian kitab juga titiknya di bawah. 3 juga titiknya. 3. Alif bata ya sa ini. Berarti nya ini sama dengan huruf sa. Kemudian huruf O. Di hijaiyah kita, huruf hijaiyah, huruf Arab itu tidak ada huruf O. O itu sama dengan huruf waw yang mati. Huruf waw yang mati. Kemudian lagi ada huruf C. Huruf C. Iya, huruf C. Di hijaiyah juga tidak ada huruf C. Maka di
apa namanya Arab. di Arabnya atau huruf hijaiyahnya C itu sama dengan jim bertitik 3. Nah, biasanya beberapa huruf ini atau beberapa kata ini yang perlu dipahami oleh santri-santri kita dalam menulis aksara Arab Melayu. Nah, dengan mengetahui kode-kode ini, rumus-rumus ini, mereka akan insya Allah bisa menulis Arab Melayu. Ini Itu. yang di luar huruf hijaiyah. Iya, ini yang di luar. Karena dia tidak ada di huruf tidak ada hijaiyah. di huruf hijaiyah. Kamu seorang petani. Contoh ini ya, contoh ini. Kamu seorang petani. Nah, ini contohnya. Maka perubahannya atau penulisan Arab Melayunya harus sesuai dengan rumus atau kode yang sudah diajarkan sebelumnya, kan? Ya, ada rumus atau kode yang sudah kita ajarkan kepada santri-santri kita sebelumnya. Ya, ada kata K, huruf K. Ya, K itu sama dengan huruf kaf. Ada A dan ada U. Nah, biasanya kalau kami terapkan di madrasah ini, setiap ada huruf vokal itu ditambah huruf apa namanya alif, waw, ya. Huruf Ada vokal ya, huruf vokal. A, I, U, E, O ya. Iya, A, I, U, E, O itu biasanya ditambah huruf alif, waw, ya. Kalau alif berarti dia ada huruf A. Kalau waw, U berarti di sini ditambah huruf waw dan selanjutnya. Nah, sini kita mulai menjelaskan, mencontohkan cara penulisan Arab Melayu yang simpel ini ya. Huruf vokal. Ini. Untuk huruf A itu sama dengan huruf alif. Alif. Iya, huruf A berarti. Untuk huruf I sama dengan huruf iya mati. Nah, huruf U sama dengan huruf waw mati. E sama dengan huruf iya mati. O sama dengan huruf waw mati. Nah, ini harus benar-benar dipahami oleh santri-santri kita. Ini sama Karena, ya, Bang? Iya, sama, tapi nanti contohnya berbeda nanti penggunaannya itu. Oke. Ya. Jadi dia menyesuaikan dengan kata yang menyesuaikan dengan kata. Oh, boleh itu kita Iya. coba, Bang. Kamu biasanya kalau ada huruf vokal tadi maka ditambah huruf alif. Alif. Ya, sekarang ada U-nya. M kan sama dengan huruf mim ya. Maka ditulis dengan seperti ini, kamu. Ya. Kalau kita tulis apa namanya dengan apa adanya, tidak ditambah huruf vokal, bukan huruf hijaiyah ini, tidak ditambah dengan huruf alif waw ya, jika tidak ditambah huruf alif, tidak ditambah huruf waw, maka kemungkinan bacaannya nanti akan melenceng atau salah. Misal kata kamu ditulis langsung kamu. Ini kan masih apa ya? Masih banyak cara kita bisa membaca ini, bisa jadi kama, kamu, kami, kumu, kima, dan lain-lainnya. Iya. Akan tetapi kalau sudah ditaruh dengan huruf alif, huruf waw, jelas ini bacanya kamu. Tidak mungkin kamau. Iya. Ya. Ini berlaku seluruh ya? Berlaku seluruh. Ya. Selanjutnya seorang, ada e, ada o, ada a. Biasanya huruf e berbeda dengan huruf e. Kalau huruf e itu kalau di madrasah kita tidak ditambah huruf iya, karena Iya, ejaannya e, bukan e. Oh, beda. Beda. Seorang tidak ditambah huruf iya, kecuali ejaannya e. Seorang, maka penulisan Arab Melayunya adalah tadi adalah waw, u, ra, ada huruf alif, ra, ang. Nah, seorang. Jadi tapi kita membacanya tetap seorang, jangan seorang, sesuai dengan bahasa kita. Penulisan Arabnya harus Melayu.
Maka tadi kita sampaikan kembali, kalau ejaannya huruf bukan nggak usah ditambah huruf iya mati. Oh, kalau dia ejaannya Iya, nggak usah ditambah huruf iya mati kalau dia Seorang. Tapi kalau misalkan katanya Enak. besok, ya, enak, berarti inang, atau besok apa enak ya? Ya, Besok. Ditulis bisuk berarti. Bisuk. Baru boleh ditambah huruf iya mati. Karena kalau tidak ditambah huruf iya mati bisa jadi bacanya besuk, besauk, besuak kan apa ya. Karena ada orang Melayu kita yang menyebut memang kadang-kadang bahasanya besok hari, besok pagi. Ada yang sebagian daerah menyebutkan besok pagi. Ini memang bahasa Melayu, aksara Melayu. Ini kalau ejaannya huruf huruf iya. Kira-kira ini mudah dipahami oleh orang lain kan. Kemudian kita lanjut ke petani. Lagi bukan P ya. Ya. Petani, maka petani tanya harus ditambah alif, kemudian i-nya harus ditambah huruf iya. Misalkan petani. Kalau kita ditulis petani ini masih kurang pas ya. Ya, patan, patin, putun dan lain-lainnya. Maka harus ya jelas. Nah, dalam bahasa orangnya benar atau tidak Ustaz Abdullah? Ini namanya Arab Melayu pegon ya, bukan furqon, itu bukan furqon. Apa bedanya? Kalau furqon itu seperti ini nih. Nah, kalau pegon itu memang jelas. Kayak kata itu kan kalau di kitab itu kan apa namanya, bukan tidak terbaca tapi terbaca, cuma kaidahnya kurang. Kaidah penulisannya itu kurang. Misalnya kayak kata itu. Ada yang tulisan itu. Nah, seperti ini kalau di kitab-kitab ya. Kalau di Purkunan Melayu atau apa kan. Ya udah, kalau di kitab itu sudah berjalan ya, yang penting kita bisa memahami apa bacaan itu. Tapi di sini kita mempelajari Arab Melayu yang sebenarnya biar bisa kita tulis dengan mudah, biar kita bisa baca dengan mudah juga. Kalau seperti kan itau, itiu, apa kan dan lain-lainnya. Kalau di kita ya udah nggak apa-apa ya. Itu. Ini namanya Arab pegon. Tapi kalau ditulis dengan sebenarnya harus jelas ini, biar kita pun membacanya jelas. Itu. Karena nggak ada bahasa Indonesia ayatu, ayati dan lain-lainnya. Harus jelas. Nah, ini contoh simpel kita. Misalkan kita mau menggunakan huruf, kalau O sudah ada kan, huruf ya, I, U sudah ada semua di sini, ya. Sudah ada semua contohnya. Untuk pembelajaran Arab Melayu ini, menurut saya sih, harapan saya kepada seluruh generasi muda yang dimanapun mereka berada, mereka harus tahu dan wajib mengetahui aksara Arab Melayu ini. Karena apa? Di awal perbincangan kita, kalau tidak kita pelajari tata cara menulis Arab Melayu ini, akan kemungkinan besar akan tergerus dan mungkin akan hilang ya. Mungkin banyak faktor yang menyebabkan akan hilangnya aksara Arab Melayu ini. Mungkin faktor dari kecanggihan media sosial dan lain-lain kita zaman sekarang ini akan mempengaruhi mereka, sehingga mereka tidak begitu memperhatikan, tidak begitu mempedulikan pembelajaran yang cukup klasik, ilmu-ilmu yang klasik seperti ini. Karena ini penting bagi kita semua ya, akan penting. Nah, maka dari itu kalau tidak dipelajari, tidak disampaikan, kemungkinan tadi akan hilang. Jadi kepada seluruh generasi muda dimanapun berada, harapan saya adalah jangan pernah melupakan ilmu
yang sudah diciptakan oleh orang-orang terdahulu. Karena ini menciptakan ilmu ini ya tidak mudah ya, sehingga mereka bisa menciptakan sebuah kitab yang panjang penjelasan itu menggunakan tulisan ini. Maka dari itu minimal kita harapannya adalah anak-anak di luar sana itu harus mengetahui ya bagaimana cara mudah untuk memahami menulis Arab Melayu. Seperti itu. Minimal mereka harus bisa baca Quran dulu lah. Ya, kalau tidak bisa baca Quran, mereka tidak akan bisa menulis Arab Melayu. Bagaimana bisa membaca menulis Arab Melayu kalau baca Al-Quran yang berbaris pun mereka belum bisa. Jadi harapannya ke depan ini mungkin melalui media ini ya, saya harap bisa dipublikasi lebih luas biar orang-orang di luar juga mengetahui bahwa pembelajaran Arab Melayu itu penting bagi kita, bagi kehidupan kita. Bahwa di pesantren Al-Islam Kemuja itu masih sangat menerapkan pembelajaran Arab Melayu. Bahkan kita di kelas itu ada jam untuk mempelajari Arab Melayu ataupun ada masuk di jam KBM untuk mempelajari Arab Melayu. Jadi harapan saya tolong lestarikan ilmu yang sudah tua ini, jangan sampai hilang karena tidak kita jaga. Cara menjaganya adalah ya kita mencintai dan mempelajari apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang terdahulu, apa yang sudah diciptakan oleh orang-orang yang terdahulu itu. Ya, jadi harapannya bagi anak-anak muda zaman sekarang jangan sampai kita melupakan, menghilangkan tradisi baca tulis Arab Melayu ini. Karena kebetulan kita di negeri serumpun sebalai, kita adalah rumpun Melayu. Apa salahnya atau ada baiknya kita sebagai generasi muda ya yang akan meneruskan bangsa kita ini melestarikan, membudayakan, mempelajari Arab Melayu ke depannya ya. Lebih baik lagi karena saya rasa mempelajari Arab Melayu itu tidak sulit ya. Kuncinya ada dua tadi ya, mengetahui huruf Arab atau huruf hijaiyah, kemudian kedua bisa membaca Quran atau bisa membaca bahasa Arab itu. Pemirsa Bang Kapos, yang paling penting adalah kita berusaha melestarikan Calis Ayu. Iya, Calis Ayu. Membaca tulis Arab Melayu. Iya. Ayo kita sama-sama jadikan aksara Arab Melayu sebagai warisan budaya, kekayaan intelektual yang dimiliki Bangka Belitung. Tidak hanya di pesantren tapi di sekolah formal. Ya. Terima kasih. Ya. Sama-sama.